hubungan kita dengan Allah, ya, maka orang beriman itu tidak mungkin pelit. Karena la yajtami bainal imani wal bukhli. Tidak akan nyampur orang beriman dan pelit. Kalau dia beriman pasti tidak pelit. Kalau dia pelit pasti tidak beriman. Artinya kalau kita tidak senang memberi, jangan-jangan. Maka di sini Allah memberikan satu model pada hidup kita. Jadilah orang yang pandai memberi. Jadilah orang yang pandai menyelesaikan problem yang ada pada orang lain. Jangan kita menjadi beban orang lain. Jangan kita menjadi beban orang lain. Tapi memang kalaupun kita diberi, Masya Allah. Ya. Ini di ruang ini ada bungkusan itu. Bungkusan itu ada 300 lebih. Ini ibu-ibu Majlis Taklim Al-Aqobah, ya, sudah tentu dengan Baitul Hikam, ya, berupaya memberikan kepada orang-orang yang berhak. Bapak tahu janda yang paling banyak di mana? Siapa yang lagi mencari janda? Hah? Janda yang paling banyak di RT 04. Ya. Catatan saya kemarin isi saya ada 42 orang. Ya. Saya nggak tahu itu janda modelnya gimana, saya nggak tahu lah itu. Ya. Artinya memang ini diarahkan ke sana, ya. Kemudian diberikan juga kepada para ustadz dan ustadzah. Pokoknya jumlah jamleh 300, saya tidak tahu lebih atau kurang, jelas 300-an. Artinya Majlis Taklim ibu-ibu ini sudah mengarah kepada gerakan. Ya. Jadi kebaikan jangan hanya ada di kitab aja, ya, harus dihidupkan. دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majlis Al-Aqobah. Sama-sama kita hormati Ketua Pembina, Ketua Penasihat, seluruh pengurus serta jamaah Majlis Al-Aqobah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah sebelum kita jamaah mendatangi untuk mencolatkan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba serta dijadikan contoh suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman. Dan di akhirat kelak kita berharap mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majlis Al-Aqobah yang telah mendahului kita.
Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti lantunan salat Nabi yang dipandu oleh Raja bin Sukriyako. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun syahidul kawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urfin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya amirul ladzi qala ahadun akamu fil qawli wal an'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul latif ya syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbal khalqi maliman al-hudud bihi siwaka yudhul hadithil alami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يكن قد ظهر مطلقا أبدا ومن تثاءب أصلا في مدى الزمن. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya tamsala rahmati min zilati ma'zumat innal kabaira fil khalami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والذي وصحبه ثم تعين لهم
أهل التقى والنقى والعلم والحكم Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana birlana Muhammad ya wasi'al karum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku yang berkorban yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama penjelasan hadis mutia hikmah seolah sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam Anwar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini kayaknya bisa digedein lagi nggak nih? Biar nggak rada ngantuk gitu loh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan tempat ini menjadi tempat yang kita jadikan untuk mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu adalah bulan yang Allah tawarkan kepada kita untuk menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang di sisi Allah adalah yang paling mulia. Setiap manusia ini sudah tentu ada perasaan ingin dimuliakan, ingin dihormati. Maka tidak heran berupaya menduduki jabatan-jabatan, mulai dari presiden, menteri, dan begitu berikutnya. Saya nggak tahu kalau RW atau RT masuk nggak ke situ. Ya, artinya manusia ini perlu atau punya perasaan ingin dimuliakan, ingin dihormati oleh manusia. Lalu sebetulnya apa sih sebetulnya enaknya dimuliakan oleh orang tuh, enaknya apa? Dihormati oleh orang tuh enaknya apa? Ya. Karena memang ada perasaan manusia untuk mau atau ingin dihormati, dimuliakan. Maka untuk jadi RW atau untuk jadi apapun lah, berupaya supaya mendapatkan jabatan itu. Saya nggak tahu kalau RW sampai misalkan ngeluarin duit itu nyogok sama warganya, saya nggak tahu dah itu. Ya, sampai begitu. Karena memang kehormatan ini sepertinya perlu didapatkan walaupun dengan cara terhina misalnya. Ya, kehormatan didapat tapi prosesnya terhina.
Sama ada orang mendapatkan harta tapi dengan cara yang haram. Hartanya dia dapatkan dalam rangka dengan harta itu dia bisa menjadi mulia kira-kira. Punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Tapi dengan cara yang haram. Menipu orang, membohongi orang gitu kan ya. Untuk mendapatkan harta, karena dengan harta itu sepertinya bisa menjadi mulia. Tapi faktanya tidak begitu sudah tentu. Ya. Karena bagaimanapun al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, efeknya juga pasti jelas. Soal waktu saja. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang menurut kita akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kesenangan dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, pasti tidak akan didapatkan. Nah, maka ciri orang yang bertakwa, kata Rasulullah, manittaqallaha asyaqiyan wasara fi biladihi aminan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya hidupnya kuat dan dapat berjalan di negerinya ini dengan aman. Ini indikasi lain ini. Ya. Kalau Allah menyatakan menjadi manusia takwa itu adalah yang paling mulia, terus apa keuntungan kita jadi orang yang bertakwa? Dan itu menjadi apa? Menjadi rukun khutbah. Ketika khotib menyampaikan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebetulnya apa sih enaknya jadi orang takwa? Kenapa Allah nyuruh kita jadi orang takwa? Kalau dalam Al-Quran disebutkan jelas kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu esensinya. Ya. Kenapa kita mau diperintahkan jadi orang takwa? Supaya kemuliaan kita ini enggak semu. Orang memuliakan kita, orang menghormati kita, mesti ada apa-apanya. Tapi ketika Allah memuliakan kita, itulah kemuliaan yang sebenarnya. Sehingga manusia dengan berbagai upaya, ya, ingin dihormati dan lain sebagainya. Maka kata Rasul, apakah engkau bertakwa? Kalau engkau bertakwa, asyaqiyan, hidup ini kuat. Karena bertakwa itu bukan berarti duitnya banyak, pangkatnya tinggi, tidak. Menghadapi hidup ini asik, nyaman. Dengan segala problem, dengan segala masalah, tapi bisa menghadapinya. Karena memang kalau dia sudah menjadi orang yang takwa, yang menjaga adalah Allah. Ada masalah, Allah selesaikan. Dan orang bertakwa bukan berarti tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Ya. Maka seberapa kita merasakan hidup ini kuat. Makanya kadang-kadang kita bingung, kalau bangun subuh aja nggak kuat, gimana ini? Menghadapi bangun subuh aja kita nggak sanggup, ini sebetulnya kekuatan kita seperti apa? Melangkahkan kaki kita ke masjid saja kita nggak sanggup, kenapa? Berarti ada kelemahan di situ. Kalau ada kekuatan dalam pengertian kehidupan yang sebenarnya, apa yang Allah perintahkan kita sanggup melakukan. Apa yang Allah uji kepada kita, kita sabar menghadapinya. Kira-kira begitulah, kekuatan hidup itu begitu. Hidup itu ya masalah memang. Kalau hidup masalah berarti mending apa? Mending mati. Mati masalah nggak? Masalah juga. Iya kan? Kalau hidupnya masalah, matinya masalah.
Karena orang yang bermasalah di dunia, ya, dia tidak bertakwa, dia tidak beriman, dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, lalu dia mati, masalahnya lebih banyak. Ya. Maka masalah hidup kita ini sebetulnya adalah seberapa kita menjaga nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini belum sampai ke tingkat sana, kita terus berusaha. Berarti hidup kita masih belum kuat ini. Hidup kita masih belum aman, karena orang yang bertakwa itu adalah qawiyun, dia kuat. Orang yang bertakwa itu hidupnya aman. Ya, ini kadang-kadang orang mau ke sono ini kayaknya bingung, ke sono apa enggak ya? Ada rasa takut, ada rasa was-was. Ya. Mungkin kalau ibarat punya utang, mau ke sono ntar ditagih utang gua nih. Ada masalah yang sebetulnya dia tidak bisa menjadikan hidup ini nyaman, sehingga bumi yang luas ini dia pilih di mana yang enak, padahal bumi ini semua milik Allah. Dan ketika kita di mana saja melangkah di bumi Allah, mestinya hidup ininya nyaman, enak. Ya. Man ajrallahu ala yadaihi farajan li muslimin farajallahu anhu kurbad dunya wal akhirah. Siapa yang dipercaya oleh Allah, siapa yang dipercaya oleh Allah untuk menolong orang muslim dari suatu kesulitan. Jadi orang menolong orang lain itu memang Allah berikan kepada dia. Makanya kita harus punya sikap dulu, mau demen nolong atau mau demen ditolongin, gitu ya. Mau demen kita aktif melakukan kebaikan kepada orang lain, atau orang lain berbuat baik kepada kita, sehingga kesempatan kita mau memberi itu lebih banyak ketika dalam pikiran kita berpikirnya memberi. Ana inda dzonni abdi bi, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah menyatakan, aku tuh tergantung hambaku. Apa yang ada dalam pikiran hambaku, apa yang mau dilakukan oleh hambaku, maka dari pikiran yang ada pada hamba itu, dzonnya itu, nanti Allah akan memfasilitasi. Kalau selalu berpikir memberi dan memberi, Allah akan mendatangkan apa yang mau diberikan oleh Anda. Tapi kalau maunya minta, berharap, gitu ya, ya nggak bakalan datang. Ya, Allah akan memberikan kepada kita kalau kita berpikirnya memberi. Jadi Allah berikan man ajrallahu ala yadaihi farajan. Siapa yang dipercaya oleh Allah untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh orang lain, farajallahu anhu kurbad dunya wal akhirah, maka Allah akan menolongnya dari bencana dunia dan akhirat. Artinya, kalau kita selalu berpikir memberi, menolong, memfasilitasi, nanti yang turun kepada kita Allah. Walaupun sudah tentu di sana ada orang yang harus kita beri, ya. Tetapi ketika kita pantas diberi, jangan hanya berharap supaya kita diberi. Ya. Jadi tetap cara berpikir kita adalah how to give, bukan how to ask. Cara berpikir kita adalah bagaimana kita bisa memberi. Memberi itu tidak mesti banyak, ya, tidak mesti banyak. Sampai Rasul bilang, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Selamatkanlah diri kamu walaupun kamu hanya memberi sebiji kurma. Masya Allah.
Jadi cara berpikir memberi itu harus kita bangun. Koruptor-koruptor itu cara berpikirnya adalah minta, maling, rampok. Dia senang sekali mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Maka ketika ada kesulitan, Allah angkat tangan. Tapi ketika kita berpikir memberi, memfasilitasi apa yang sudah Allah berikan. Jadi apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini, jadikanlah dia untuk kita berikan kepada yang lain. Tenaga Allah berikan kepada kita, berikan tenaga itu kepada orang yang, karena ada orang yang tidak sanggup mengangkat ini, mengangkat itu, melakukan ini, melakukan itu. Maka kita harus kenal diri kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan hanya untuk diri kita sendiri, atau kita selalu merasa kurang. Boro-boro gue mau ngasih. Maka ketika Rasul menyatakan manfaat toroso iman, karena lahu ajruhu ghairu anna la yanqusu min ajri fa'ilu syai'un. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang puasa itu tanpa dikurangi pahalanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, boro-boro saya mau ngasih orang, saya aja kurang. Maka tadi memberi buka puasa bukan memberi kurma 1 kilo, walau bisyakitan tamrah, walaupun hanya sebiji korma. Orang puasa dikasih sebiji korma, puasanya batal nggak? Batal. Begitu Rasulullah mengarahkan kepada kita agar cara berpikir kita ini ada selalu memberi. Apalagi dapat menyelesaikan problem yang sedang dihadapi oleh orang lain. Masya Allah. Maka inilah ibadah yang sebetulnya lebih utama daripada dia sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, meditnya juga kencang. Naudzubillahi min ya. Hubungan kita dengan Allah, ya, maka orang beriman itu tidak mungkin pelit, karena la yajtami bainal imani wal bukhli. Tidak akan nyampur orang beriman dan pelit. Kalau dia beriman pasti tidak pelit, kalau dia pelit pasti tidak beriman. Artinya kalau kita tidak senang memberi, jangan-jangan. Maka di sini Allah memberikan satu model pada hidup kita. Jadilah orang yang pandai memberi. Jadilah orang yang pandai menyelesaikan problem yang ada pada orang lain. Jangan kita menjadi beban orang lain. Jangan kita menjadi beban orang lain. Tapi memang kalaupun kita diberi, Masya Allah, ya. Ini di ruang ini ada bungkusan itu. Bungkusan itu ada 300 lebih. Ini ibu-ibu Majlis Taklim Al-Aqobah, ya. Sudah tentu dengan Baitul Hikam, ya, berupaya memberikan kepada orang-orang yang berhak. Bapak tahu janda yang paling banyak di mana? Siapa yang lagi mencari janda? Janda yang paling banyak di RT 04. Ya. Catatan saya kemarin isi saya ada 42 orang. Ya. Saya nggak tahu itu janda modelnya gimana, saya nggak tahu lah itu. Ya. Artinya memang ini diarahkan ke sana, ya. Kemudian diberikan juga kepada para ustadz dan ustadzah,
Pokoknya jumlah jamleh 300, saya tidak tahu lebih atau kurang, jelas 300-an. Artinya Majelis Taklim ibu-ibu ini sudah mengarah kepada gerakan. Ya. Jadi kebaikan jangan hanya ada di kitab aja, ya, harus dihidupkan. Maka kenapa pendiri Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan itu begitu dia melihat ara'aital ladzi yukadzibu bidin, dia buat santunan anak yatim. Ketika dia membahas ara'aital terus berulang-ulang, muridnya ada yang protes. Kok ayat ini nggak selesai-selesai dibahas? Kata muridnya. Kata ustadznya, ya, ente udah nyantunin anak yatim apa belum? Kalau belum berarti ayat ini belum selesai. Ahmad Dahlan bilang begitu. Ya. Maka mudah-mudahan ini program yang berjalan di ibu-ibu berjalan nanti di bapak-bapak ini. Ya. Dengan cara terus berinfak dan berinfak dan berinfak. Ya. Lagi-lagi cara berpikir kita rubah, how to give. Bagaimana memberi. Ya. Sudah tentu berproses. Aku bahkan baru beberapa tahun saja, belum lama. Cara berpikirnya masih ruwet. Masih belum Allah arahkan. Soal berpikir ini kan soal Allah memberikan pemikiran kepada kita. Ya, ya kalau ngaji nggak ada ustadznya, libur itu cara berpikirnya seperti apa? Pengajian ustadznya nggak ada, terus libur gitu kan? Berarti tidak punya cara berpikir. Cara berpikir itu Allah yang memberikan. Kenapa tidak bisa berpikir kalau ngaji tidak ada ustadz itu cari ustadz yang lain kan? Itu kan soal cara berpikir. Kenapa tidak bisa berpikir begitu? Memang kebaikan itu milik Allah. Maka kita supaya saling mengingatkan. Wasyawirhum fil amri. Selalu kita membicarakan apa masalahnya, lalu seperti apa. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan kalau kita punya keinginan, karena Allah akan memberikan jalan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau orang-orang sudah bersungguh-sungguh ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di jalan Allah, lanahdiyanahum subulana, Allah akan memberikan petunjuk dari berbagai macam jalan. Subul, bukan satu jalan, entah dari mana. Ya. Tapi masalahnya ada kemauan atau tidak, ada keinginan atau tidak. Keinginan inilah harus kita kuatkan, mulai dengan cara berpikir, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha untuk melakukannya. Memang perlu pengorbanan, kesungguhan. Ya, diawali dengan cara berpikir kita yang lurus, cara berpikir kita yang benar. Maka tadi kalau doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Karena kita sendiri nggak bisa. Kebenaran yang Allah perlihatkan kepada kita tidak akan pernah sanggup melakukannya kalau Allah tidak memberikan rizki kepada kita untuk melakukan itu. Semua tetap dari Allah. Bapak-bapak bisa hadir di sini karena Allah. Kita ini bukan orang-orang hebat. Allah lah, kalau kita orang hebat, Allah lah yang menjadikan kita hebat. Kalau kita orang hebat, bukan karena hebatnya kita. Kalau Qarun bilang dia menjadi orang kaya dengan ilmunya, kata Qarun begitu ya. Tidak
Tidak, kekayaan dia itu dari Allah. Maka kalau kita tidak menyandarkan segala apa yang terjadi ini dari Allah, minallah, kita ini berat hidup ini. Ya. Nah, maka ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain, ya, maka Allah nanti yang akan turun kepada kita menyelesaikan masalah kita. Karena orang yang menyelesaikan masalah punya masalah nggak? Punya. Masalah itu selalu ada. Masalah ada karena orang ingin berubah lebih baik. Ketika orang ingin berubah lebih baik itu masalah. Makanya kita tidak boleh berada pada zona aman. Hidup kita ini tidak boleh aman. Selalu ingin, selalu ingin. Maka kalau selalu ingin ini, pasti ada masalah. Ya Allah, anak saya Ustaz di pesantren gak betah, gitu kan ya? Masalah nggak tuh? Masalah. Terus gimana ya Allah? Ngomong kepada Allah. Sudah selesai dari pesantren juga pengen ini ya Allah. Terus begitu. Maka semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan inilah mudah-mudahan membuka wawasan kita, pemahaman kita. Karena Ramadan ini kan sebetulnya urusannya hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah begitu jelas. Maka ada beberapa riwayat, misalkan as-shadaqatu fi Ramadan afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau sedekah di bulan Ramadan terlebih utama, artinya ketika Ramadan sedekahnya dinaikin. Kalau kemarin 1000 kan, ya misalkan ya, selain Ramadan 1000 kan, saya sering sampaikan 1000. Ramadan ya jangan 1000, 2000. Kalau perlu 10.000. Ya. Dan ketika ada kata Rasul manfaat iman, nah ini bagaimana nih aktualisasinya? Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Bagaimana aktualisasinya? Bagaimana kita mengamalkan ini supaya kita berpuasa tapi juga bisa memberikan kepada orang lain puasa sehingga pahala kita tambah banyak. Nah, bagaimana actingnya, actionnya gimana? Supaya puasa yang kita jalani mendapatkan pahala, tetapi waktu yang berjalan jangan hanya kita dapat pahala, tapi juga bisa memberikan kepada yang lain sehingga pahala kita bertambah. Yang terakhir, ada jam 6. Puasa itu di siang hari. Kemudian malamnya itu terawih. Jadi Bapak hadirin sekalian, puasa dan terawih itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun secara hukum berbeda. Puasa wajib, terawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi kata Rasulullah, nah ini dia, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shoma di siang hari, qama di malam hari. Maka semalam kita membicarakan juga bagaimana menikmati tarawih. Cari tempat yang enak tarawih di mana? Di mana yang enak tarawih? Masjidil Haram. Enak sih, enak Ustaz. Ya, artinya di tempat kita ini, di kampung kita ini, di wilayah kita ini masjid banyak.
Cari masjid yang kita bisa nyaman menikmati tarawih. Apa namanya? Suasananya sejuk, karena ada AC atau ada kipas angin, ya. Suara imamnya enak. Tapi lama Ustadz, ya kalau lama terus enak kan lebih enak daripada cepet nggak enak. Ya, jadi hadis ini, siapa yang puasa di siang hari, kemudian sholat di malam hari, imanan wahtisaban. Apalagi mudah-mudahan habis sholat di masjid ini pulangnya ada berkat gitu ya, dapat sembako gitu ya. Cari itu masjid mana yang tiap malam tarawih ada sembako. Cari. Ada kayaknya. Ya. Jadi begitu habis selesai tarawih dapat sembako. Malam ini sarung. Besoknya kopiah. Besoknya 1 bulan punya toko berarti. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi menikmati Ramadan ini adalah siangnya lapar, malamnya sholat. Nah, ya sudah tentu jadi orang bertakwa nggak gampang lah. Iya, nggak gampang. Ya. Jadi bagaimana kita menikmati puasa? Ya, kalau di dalam adab puasa itu, kalau yang nama siang jangan banyak tidur. Malam jangan banyak makan. Itu dalam bab adab puasa itu salah satunya itu. Jangan banyak tidur di siang hari, jangan banyak makan di malam hari. Kita biasanya kalau puasa banyak tidur, kurang tidur. Nah, coba lihat nanti. Ya, coba lihatnya. Ya, lebih banyak tidurnya, iya sih bangunnya jam 3, benar. Ya, tapi nambalnya banyak banget. Sehingga dohor akhirnya lewat, ya. Nah, subuh juga bisa jadi lewat ya. Karena habis sahur tidur lagi. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Ya. Nah, supaya kaitannya dengan qoma salat di malam hari itu sunnah. Makanya saya ada bilang jamaah, ini ngaji kenapa libur ditutup? Kan ada tarawih Ustaz. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Ngaji hukumnya apa? Wajib. Ayo. Masa yang wajib dikalahkan sama yang sunnah? Ini salah apa nih namanya nih? Kalau bilang salah kaprah ya? Iya. Puasa itu mestinya kenapa harus libur puasa? Ya, karena tadi ngaji itu wajib. Ya, makanya malam ini kita ada ngaji nggak nanti? Nggak ada ya? Nah, mestinya ada itu. Entah bentuknya seperti apa. Yang jelas berkumpul supaya yang wajib tidak dikalahkan oleh yang sunnah. Nah, coba seperti apa nanti? Ya, apa tetap kita nanti ada pengajian setelah tarawih walaupun tadarusan bareng malam Sabtu sama malam Rabu. Misalnya nih ya, ketua ada ketua, ya pengurus lah, nah, supaya dipertimbangkan. Ya, kalau ngaji itu wajib, tarawih sunnah. Ya memang kita harus lebih banyak kan kalau Ramadan itu memang mengurangi tidur di malam harinya. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi paket puasa di siang hari, tarawih di malam hari itu dengan iman dan semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya,
Maka terus Bapak hadirin sekalian, supaya Ramadan ini digali sedemikian rupa. Yang jelas puasa, taraweh, baca Quran, dan sodakoh. Ya kalau wajib zakat fitrah nggak usah diomong, itu yang wajib. Ya, paketnya adalah puasa, baca Quran, apalagi taraweh dan sodakoh. Coba itu 4 itu diperhatikan tuh, ya. 4 itu diperhatikan dalam rangka kita merubah hidup kita, merubah nasib kita. Karena kalau kita belum sampai kepada takwa, pasti hidup ini ribet. Kalau kita tidak sampai kepada derajat takwa, pasti ribet. Utang nggak selesai-selesai, masalah nggak selesai-selesai. Karena memang yang menyelesaikan semua itu hanya Allah. Dan hanya orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam surat At-Talaq, ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selesaikan segala kesulitannya, Allah akan berikan jalannya. Kenapa kita selalu terus ada masalah? Karena tadi kita belum sampai pada derajat takwa. Maka Allah tawarkan di bulan Ramadan ini, ya. Maka 4 tadi, puasa, taraweh, baca Quran, memberi. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Termasuk di dalam surat Al-Anfal nanti, coba dibaca nanti di rumah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Ketika kita sudah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Saya kira ini, ya, nanti terus kita bicarakan bagaimana supaya semakin hari Ramadan kita semakin baik. Maka paling tidak saya usulkan malam Rabu dengan malam Sabtu itu, walaupun mungkin bentuk pengajiannya seperti apa, ngopi bareng sambil ngobrol gitu kan, ya, nggak usah serius-serius lah kira-kira, ya. Kita bahas Quran 1 ayat, karena kan targetnya sih berapa kali hatam, tapi kita tidak mendapatkan asar. Karena Quran itu petunjuk, harus dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian dalam sekalian dan yang sangat najis sebagai ayat yang intinya hidupkan Ramadan dengan puasa, tarawih, sedekah, dan baca Quran. Oleh karenanya sebentar lagi kita akan memasuki suci Ramadan. Yuk kita siap-siap untuk mempersiapkan tadi yang disampaikan Allah. Dan selanjutnya barangkali masih ada yang ingin atau unek-unek bisa bertanya ke Misha. Assalamualaikum. Setiap khotib itu selalu menyampaikan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Untuk meningkatkan iman dan takwa, gimana caranya? Dan kita ikat ke iman dan takwa, kenapa harus ditingkatkan iman dan takwa? Al-iman yazid wa yankus. Kita udah beriman, tapi jangan salah, imannya lagi kendor. Makanya ditingkatkan. Kata Rasulullah begitu. Al-imanu yazidu wa yankus. Ya. Tanpa sadar memang kita menganggap sudah beriman. Padahal iman kita lagi drop. Itu ya. Makanya kan diingatkan. Cuma ketika imam diingetin, khotib ngingetin, kita lagi ngantuk, jadi nggak dengar. Makanya lupa.
Kita harus sadari, Pak, iman kita ini masih terus kita pertanyakan. Ya, masih terus kita pertanyakan. Kita tidak boleh menyatakan iman kita sudah oke. No, belum. Makanya kata Rasulullah, karena posisi iman itu adalah fluktuasi. Dia bukan sesuatu yang tetap. Ya, dia naik dan turun. Yazid wa yanqus. Tapi Rasul bilang yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bertambah karena dengan ketaatan, dan iman itu turun karena dengan maksiat. Maksiat itu memahaminya apa? Kalau saya memahaminya, ya tadi, biasanya hari Rabu ngaji terus nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Ya nggak aja gitu. Itu masuk maksiat. Kalau dalam bahasa ketika kita di kelas, ya, maksiat anak di kelas itu apa? Tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan. Kalau sekarang mungkin anak-anak di kelas main HP. Itu maksiat itu. Pengertian maksiat di sini artinya adalah kita tidak berada pada posisi yang benar. Ya, begitu memahaminya. Jangan maksiat itu melakukan yang haram, tidak. Melakukan yang boleh tapi berakibat efeknya banyak. Antum misalkan nggak ngaji di rumah karena malas aja, mau di rumah aja dah. Ya. Misalkan Sule nggak ngaji gitu kan. Nah, di rumah ngapain Sule misalkan? Nggak ngapa-ngapain sih di rumah. Atau siapapun begitu kan, itu harus diukur maksiat, kecuali kita memang tidak mungkin meninggalkan itu sehingga pengajian ditinggalkan. Jadi supaya cara berpikirnya begitu. Maksiat jangan dipahami melakukan yang haram, ya. Maksiat dipahami melakukan sesuatu yang biasa dilakukan terus ditinggalkan. Gitu Pak Bisi ya. Habis itu kan kadang-kadang mau ke masjid, malas juga ke masjidnya, ya Allah. Nah, itu maksiat nggak tuh? Siap. Kalau kita pahami adalah meninggalkan kebaikan, itu kita pahami maksiat. Jangan dipahami, logian ke masjid juga nggak wajib sih, kan kira-kira. Nah, kalau di situ perdebatannya nggak selesai. Ya, ketika kebaikan sudah biasa kita tinggalkan, ya, itu berarti kita sudah melakukan maksiat. Hari Senin ada pengajian, ya, tapi Bapak tidak ngaji, terus ngapain? Malas banget, malas, udah mending di rumah aja dah. Di rumah tidak apa-apa, melakukan apa? Berdosa enggak? Tidak berdosa. Saya melihat tidak berdosa karena tidak melakukan hal yang dilakukan haram. Tetapi dengan kebaikan yang kita lakukan lalu ditinggalkan, itu kita kategorikan maksiat. Ya, karena tadi ketika kita imannya turun, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Cuma tidak memahami ma'asi ini melakukan hal yang haram, enggak. Mungkin melakukan yang boleh. Cuma tadi yang wajib ditinggalkan, yang boleh dilakukan. Begitu Pak Bisi ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kemudian jam sekarang karena waktu jualan yang memisahkan kita sementara, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oleh katanya, yuk sama-sama pengajian kita tutup dengan doa waktu majlis. Diawali dengan doa saya beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya membaca Allah, maka pada bulan pengajian pagi hari ini
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Jangan lupa kebersihan background yang di sini berada di tangan kita semua. Oleh karenanya gelas yang ada di dalam sekarang kita akan dipasang. Dan jangan lupa pula kita lempar ke Allah dengan sholat berkah. Bila itu sebagainya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.